Di akhir episode sebelumnya, ada Kwon yang mencium Do-hee untuk menyembunyikan wajah mereka dari Do-kyung. Syukurlah Do-kyung membuka tirai foto booth dan pergi setelah melihat pasangan berciuman. Kwon dengan cepat menjelaskan bahwa dia mencium Do-hee untuk melindungi identitas mereka. Do-hee yang gugup kemudian mengajak bergegas membuntuti Do-kyung. Meski masih bingung dengan ciuman tadi, Do-hee bersikap seolah itu bukan apa-apa. Sedangkan Kwon mengambil foto mereka sebelum Do-hee melihatnya. Di depan loker, mereka bertemu dengan wanita tua pengemis. Kwon menyebutnya sebagai wanita Arabika. Seperti biasa, dia berbicara dengan penuh teka-teki, tidak pernah mengatakan apa yang dia maksud dan membuat seseorang mempertanyakan niatnya. Dia memperingatkan bahwa sesuatu di sekitar mereka berkedip-kedip dan akan segera padam. Hanya saja keduanya kemudian mengabaikannya. Pada saat yang sama, Kwon mengambil tanaman dan memeriksa apakah kekuatannya berfungsi. Dan ternyata tidak ada masalah. Bunga yang tadinya layu kembali mekar. Sayangnya ia tidak menyadari bunga itu layu kembali ketika ia buang. Mereka melanjutkan mengikuti Do-kyung hingga ke rumahnya. Sera terpaksa menghentikan meditasinya untuk menanyakan apa yang sedang dilakukan putranya. Do-kyung hanya menjawab jika ia tidak mempercayai terapis. Adegan kembali ke pengantin baru. Kwon mencoba memeriksa masalah yang berulang dengan kekuatannya. Dia menyimpulkan bahwa Do-hee adalah alasan utama dan menyalahkan atas hal-hal yang tidak beres sejak dia bertemu dengannya. Setelah itu, mereka juga berdebat saat Bo-gyu datang membawa barang-barang Kwon yang begitu banyak. Hingga pada akhirnya, mereka menolak untuk berkompromi. Do-hee mendorong Kwon keluar rumah bersama barang-barangnya. Dan yang menyaksikan semua ini terjadi adalah sekretaris mereka yang juga merupakan musuh. Sebab masing-masing memihak bos mereka sendiri. Da-jong mencoba menyemangati Do-hee dan mengungkapkan bahwa dia pernah menikah. Di sisi lain, Bo-gyu meminta Kwon untuk lebih memperhatikan Do-hee karena dia memiliki tatonya. Di waktu yang sama, Do-hee menelepon Kwon, tapi dia menolak untuk kembali. Setelah itu, Do-hee membongkar beberapa barang peninggalan Kwon dan kemudian dikunjungi oleh hantu Chon-suk. Mereka mengobrol tentang pernikahannya dan cinta mereka satu sama lain. Karena frustasi dalam perkawinan, Kwon tetap berada di mobilnya dan tidak menyadari kedatangan Sok-hun. Dia menunjukkan foto yang ia anggap aneh kepada Do-hee, di mana saat Yayasan Sunwol berdiri, Kwon sudah ada. Do-hee dengan cepat merespon dengan mengatakan bahwa Kwon mirip dengan kakek buyutnya. Dalam perjalanan keluar, Sok-hun bertemu Kwon dan mengundangnya untuk minum. Kwon hanya setuju karena penasaran dengan alasan kunjungan Sok-hun. Namun dia dibuat terkejut dengan pertanyaan apakah dia manusia. Di situ Kwon buru-buru menyangkal agar tidak timbul kecurigaan. Namun Sok-hun mengancam jika ia tidak akan berhenti sampai di sini untuk mencari tahu. Di tempat lain, kita melihat Gayung yang mabuk berjalan di jalan dan mengenang pertama kali dia bertemu dengan Kwon. Saat itu dia masih seorang gadis muda ketika Kwon menyelamatkannya dari ayahnya yang pemabuk. Setelah itu, dia memohon agar dibawa Kwon bersamanya, tapi Kwon menolak. Tapi dia kemudian berjanji untuk menemukannya lagi suatu saat nanti. Meskipun itu sangat sulit, dia melakukannya. Sekarang untuk mengobati sakit hatinya, Gayung minum dan kemudian terlibat pertengkaran dengan orang kasar di jalan. Untungnya Kwon menyelamatkannya lagi dan membawanya pulang. Kwon meyakinkannya bahwa pernikahannya dengan Do-hee hanyalah palsu dan hanya sementara. Jadi dia tidak perlu khawatir. Belakangan Kwon mengaku pada Bo-gyu bahwa Sok-hun mengincarnya. Dari situ Bo-gyu mulai khawatir Sok-hun akan menemukan sesuatu. Kwon juga memberitahu Bo-gyu bahwa dia suka dekat dengan Do-hee, meskipun dia merasa pernikahannya canggung dan tidak nyaman. Malamnya, Gwangcheol menyelinap ke Sunwol dan mencuri buku manual iblis. Sementara itu, Kwon meminta Do-hee untuk tidur satu ranjang dengan alasan untuk mengisi ulang tenaga. Meskipun sama-sama mengaku tidak bisa tidur, namun pada kenyataannya mereka tidur sangat nyenyak. Keesokan harinya, mereka mendapati diri mereka saling menatap. Namun sayangnya, momen romantis tersebut terganggu oleh panggilan Da-jong. Dia memberitahu Do-hee bahwa ada masalah di perusahaan. Seseorang pembuat konten merilis video yang mengatakan Do-hee membunuh Chon-suk demi warisan. Vlogger tersebut bahkan menyebutkan lamaran Do-hee kepada Kwon
mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti untuk menjadi ketua. Parahnya, semakin banyak vlogger yang memposting cerita yang sama. Kwon menyarankan agar mereka membujuk orang yang memulai rumor tersebut. Sok-hun tidak setuju, tapi Do-hee memintanya pergi dan memberi mereka waktu untuk memutuskan. Sok-hun terkejut, kembali ke ruangan, mereka berdua sudah tidak ada. Sebelumnya, Do-hee menyuruh Kwon untuk memindahkannya ke Sukmin. Di sana dia berkata bahwa dia siap berperang dan tidak akan duduk diam membiarkan dia menjadi ketua. Do-hee mendengar jika Chok-suk pernah menyebut putranya itu sebagai keturunan iblis. Itu disebabkan masa lalu Sukmin yang penuh dengan kriminalitas. Mendengar itu, Sukmin naik pitam hingga mengarahkan senapan ke arah Do-hee. Ketika terdengar suara tembakan, Kwon muncul untuk memastikan keselamatan istrinya. Setelah ini mereka memutuskan untuk mengancam vlogger pertama dan menanyakan siapa yang membayarnya. Pria itu bersikeras bahwa dia dibayar melalui Bitcoin dan belum mengetahui siapa yang membuat pesanan. Kwon berjanji akan mewujudkan keinginannya asalkan dia berkata jujur. Vlogger tersebut mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi kaya dan terkenal, jadi Kwon membawanya ke sebuah brankas bank. Menurut Kwon, dia akan terkenal dan berakhir di penjara karena ketahuan mencuri. Kwon mengajak Do-hee ke Sonwol. Setelah memeriksa perpustakaan, mereka menyadari bahwa buku manual iblis hilang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Gwangcheol mendengarkan percakapan mereka karena ada alat penyadap. Kwon sempat berpikir dan bertanya-tanya apakah Sok-hun menyelinap masuk dan mencuri buku itu. Ia benar-benar khawatir jika orang itu mengetahui kekuatannya. Namun Do-hee menegaskan bahwa ia yakin Sok-hun tidak bersalah. Keduanya kemudian menonton Gayung berlatih, tapi Kwon terganggu oleh kenangan seorang wanita yang menari. Ingatannya berasal dari masa lalu. Sayangnya dia tidak pernah bisa melihat wajah wanita itu. Gayung tersinggung karena Kwon tidak memperhatikan meskipun Do-hee memuji penampilannya. Dia justru keluar dan menatap lukisan di lorong. Bogyu mengikutinya dan bertanya ada apa. Kwon menjelaskan bahwa lukisan itu adalah bagian dari ingatannya. Kemudian Do-hee dan Kwon memutuskan untuk pulang, namun terkejut melihat geng mafia. Tanpa diduga, kali ini mereka di sini untuk meminta Kwon menjadi pemimpin mereka. Kwon setuju, namun ia meminta mereka untuk tidak mengikuti. Sebab setelah ini Do-hee pulang, sementara Kwon kembali menonton penampilan Gayung. Gwangcheol memberitahu komplotannya bahwa Kwon adalah iblis dan mereka merencanakan rencana terbaik untuk membunuhnya. Keduanya masih berkomunikasi melalui platform game online. Dia mungkin sedang berbicara dengan Do-kyung. Do-hee menyiapkan makanan dan kue untuk Kwon, namun ia terkejut saat para detektif muncul dan menangkapnya. Dia dituduh sebagai dalang pembunuhan Chun-suk. Pada saat yang sama, kita melihat perempuan Arabika bergumam pada dirinya sendiri tentang roda roulette yang mulai berputar. Dia menambahkan, jika hanya ada satu pilihan yang tersisa, ini pasti ada hubungannya dengan hubungan Do-hee dan Kwon. Di tengah penampilan Gayung, Kwon menerima telepon dari Da-jong bahwa Do-hee telah ditangkap. Dia pun bergegas keluar, akan tetapi ditusuk dengan parah oleh Gwangcheol. Kwon mencoba merangkak pergi, hanya saja Gwangcheol menyeretnya kembali dan menggandakan luka tusukannya sebelum mengeluarkan pisaunya. Pertunjukan berakhir dengan Kwon menyebut nama Do-hee saat dia perlahan-lahan mengeluarkan darah, dan Do-hee sedang menunggu di kantor polisi. Polisi bersimpati pada Do-hee dan setuju untuk membantunya menyelinap keluar mengunjungi Kwon di rumah sakit. Dokter sebelumnya memberitahu Gayung dan Bogyu bahwa Kwon kehilangan banyak darah dan katup jantungnya rusak. Dokter takut Kwon tidak bisa melewati malam ini. Setiba Do-hee di rumah sakit, dia menemukan Kwon sedang dalam masa pemulihan dari operasi. Gayung tiba-tiba menyerang, menyalahkannya atas kondisi Kwon. Do-hee sangat khawatir dia datang terlambat karena Kwon membutuhkan waktu untuk bangun. Untungnya kekuatannya membantunya pulih sedikit dan sadar kembali. Meskipun begitu, Kwon masih lemah dan perlu isi ulang tenaga sebanyak mungkin. Di sisi lain, wanita Arabika mengisyaratkan bahwa menyelamatkan Kwon akan membawa masalah bagi Do-hee. Gayung menyadari kenyataan bahwa Kwon dan Do-hee memiliki hubungan istimewa. Bahkan dalam tidurnya, Kwon terus menanyakan nama Do-hee.
Setelah memastikan kondisi Kwon, Do-hee menyelinap kembali ke kantor polisi dibantu oleh Sok-hun. Sementara itu di dalam tidurnya, Kwon terus mengalami mimpi buruk tentang kebakaran dan kematian. Terlihat bagian tubuhnya terbakar satu persatu. Keesokan paginya, surat perintah penangkapan Do-hee telah ditinjau dan dibatalkan. Seketika itu juga ia langsung menuju ke rumah sakit untuk merawat suaminya. Kwon terkejut ketika menemukan geng mafia di luar kamarnya. Mereka ada di sana untuk melindungi bos baru mereka dan bersikap manis saat melakukannya. Do-hee tiba dan ia sangat terkejut ketika diperlakukan istimewa. Do-hee menyuruh Kwon beristirahat, namun dia menolak, mengatakan bahwa dia adalah obat terbaiknya. Di kantor, para pekerja mengkhawatirkan Kwon. Untungnya Da-jong memberitahu mereka bahwa dia dalam kondisi stabil. Do-kyung menerima pesan dari Gwang-chol yang memberitahukan kepadanya bahwa Kwon melihat separuh wajahnya. Gwang-chol yakin hanya menunggu waktu sebelum Kwon datang menjemputnya. Kembali ke pasangan pengantin, Kwon perlu isi ulang tenaga. Akan tetapi karena kerjanya lambat, pada akhirnya mereka berpelukan. Keesokan harinya, Do-hee menolak mengambil cuti dan Kwon bersikeras untuk pergi ke kantor bersamanya. Mereka bertengkar terus-menerus sampai Da-jong memberi mereka solusi. Dia mengantar mereka semua ke kantor dan seperti yang mereka harapkan. Tampak pula Bogyu ikut serta. Do-hee mengizinkan Kwon mengisi ulang baterai sebanyak yang dia mau sejak mereka resmi menikah. Jelas sekali, tampak benih-benih cinta tumbuh di hati Do-hee. Saat ini ia benar-benar jatuh cinta pada pengawal yang selalu melindunginya. Di kantor, para pekerja sangat gembira. Kwon kembali. Lagi pula, fitnah yang disebar vlogger telah selesai. Para pekerja juga membuat kejutan mengadakan pesta pelepasan dari rumah sakit. Namun terjadi insiden kecil yang menyebabkan percikan api. Di situ, Kwon tampak ketakutan, seperti melihat mimpinya menjadi nyata. Melihat itu, Bogyu kemudian menarik bosnya dan mengancam akan mengungkapkan kelemahannya kepada Do-hee jika dia tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Kwon bercerita kepadanya tentang mimpi pembakaran dan kekuatannya yang berkedip-kedip. Dia takut jika menjadi manusia dan kehilangan kekuatan. Gayung menemui Do-hee, menyuruhnya untuk tidak melibatkan Kwon lagi karena dia hampir saja kehilangan nyawanya. Dalam perjalanan keluarnya, Gayung bertemu dengan Kwon dan memeluknya di depan semua orang. Dia kemudian menanyakan kepadanya tentang cintanya pada Do-hee. Kwon tidak mampu membenarkan atau menyangkal hal itu, tetapi dia mengatakan padanya jika itu bukan urusannya. Dalam perjalanan pulang, Kwon dan Do-hee saling berbohong tentang apa yang mereka bicarakan dengan Gayung. Seperti malam sebelumnya, mereka tidur di ranjang yang sama. Namun Do-hee terus memikirkan kata-kata Gayung dan tidak bisa tidur. Dia bangun dan berdiri di balkon tempat hantu Chon-suk muncul. Do-hee bingung, di satu sisi ia ingin mencari keadilan kematian Chon-suk. Namun di sisi lain ia tidak ingin Kwon terluka. Chon-suk menasihatinya untuk melindungi dan merawat yang hidup. Dia bilang Do-hee harus melakukan yang terbaik untuknya. Keesokan paginya, Kwon menyembunyikan fakta bahwa dia meminum obat penghilang rasa sakit dari Do-hee. Di kantor, Do-kyung menyuruh Kwon untuk menjauhi Do-hee, jika tidak ia akan mati. Tentu saja ancaman seperti itu dianggap bagai angin lalu. Ketika rapat dewan, Do-hee tiba-tiba mengumumkan jika dirinya menarik diri dalam pencalonan. Namun bukannya senang, Sukmin dan yang lainnya justru khawatir jika Do-hee memiliki rencana lain. Kwon meminta penjelasan dan Do-hee mengatakan karena dia tidak bisa mempercayainya lagi untuk melindunginya. Dari kejauhan, Do-kyung dan ayahnya menyaksikan interaksi ini dengan penuh gembira. Sukmin dan yang lainnya kemudian berdiskusi, kemungkinan ada motif lain dari Do-hee. Pada saat yang sama, Kwon memikirkan kata-kata menyakitkan Do-hee dan mendekati Sok-hun untuk bertanya mengapa dia tidak muncul. Karena frustasi, Sok-hun mengungkapkan Do-hee menyerah untuk melindungi Kwon. Selama hidupnya, dia telah kehilangan orang-orang yang dia cintai dan tidak ingin kehilangan dirinya. Setelah mendengar ini, Kwon sadar dan kemudian melacak keberadaan Do-hee. Dia menemukannya di Taman Chon-suk. Mereka lalu berciuman dengan penuh gairah.
Hal itu membuat alat penyiram terbuka, membuatnya terlihat seperti sedang berciuman di tengah hujan. Di akhir episode ini, Kwon menceritakan bahwa Do-hee adalah takdirnya, dan dia akan tetap di sisinya meskipun perasaannya terhadap Do-hee menjadikannya manusia. Nah, gimana? Romantis kan? Apakah setelah kejadian ini, Do-hee dan Kwon akan berpisah? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.